Ada tambahan? Ya, tadi kami menyimak apa yang disampaikan oleh Bawaslu. Hampir sebagian besar laporan-laporan itu adalah berupa tindakan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2. Laporan-laporan itu ya, ditujukan kepada hanya salah satu pasangan calon, sebagian besar. Ketika ada laporan pembagian susu yang kasat mata, kemudian kesimpulannya tidak terpenuhi. Ketika ada laporan pengumpulan kepala desa, kesimpulannya tidak memenuhi. Laporan-laporan itu mengkonfirmasi bahwa ada ketidakindependenan dari Badan Pengawas Pemilu. Jadi Bawaslu seolah-olah seperti menjadi benteng untuk melindungi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Jadi kalau kami bercanda dengan Mas Ari, tidak hukum tanpa pengecualian. Rupanya hukum itu pengecualian untuk pelaku-pelaku pelanggaran itu. Sehingga tidak salah kami datang ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Kecurangan itu terekam, ya, terekam secara jejak elektroniknya juga ada, tapi di tangan Bawaslu itu bukan suatu pelanggaran. Dari sisi itu kami sedih. Hukum menjadi alat pembenaran. Nah, oleh karena itu pun kalau soal bansos yang disalahgunakan seperti itu dilapor ke Bawaslu pun hasilnya setali 3 uang. Makanya kami berharap ya di persidangan sengketa hasil ini dengan argumentasi pelanggaran-pelanggaran yang jelas, bukti-bukti yang jelas, Mahkamah menilai dan menimbang dan di akhirnya nanti mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh. Saya Pak. Ya. Itu dulu deh yang tempatnya. Sebelumnya kan sudah paslon THN sudah. Iya, saya Amel Pak dari Tempo, mau bertanya sedikit. Sebelumnya THN mengungkapkan bahwa ingin mengajak Bu Sri Mulyani dan Bu Risma sebagai saksi. Nah, sekarang kan bertambah jadi 4, ada Menteri Perdagangan dan Menko Perekonomian. Mungkin bisa dielaborasi apa alasannya mengapa kok bertambah jadi 4? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kami secara resmi sudah memasukkan surat untuk minta Mahkamah Konstitusi mendengarkan keterangan, memanggil lalu mendengar keterangan dari 4 menteri ini. Kenapa pentingnya 4 menteri ini? Karena 4 menteri ini mengetahui langsung tentang hal-hal yang terkait dengan apa yang kami uraikan di permohonan kami. Misalnya pertama, Menteri Keuangan. Di situ kami ingin menanyakan dan mungkin nanti melalui Mahkamah Konstitusi tentang anggaran bansos ini. Bagaimana bansos ini bisa melonjak di 2024, itu anggarannya dari mana? Apakah memang sudah disiapkan? Apa sudah diplanningkan? Karena tidak ada kejadian yang penting di 2024 ini. Kalau dulu di 2020 ada COVID, 2024 ini tidak ada apa-apa. Tapi lebih tinggi. Tapi naiknya luar biasa tingginya. Itu yang kita mau tanyakan. Kaitan dengan Menteri Sosial, kaitan dengan penyalurannya, perencanaan bansosnya. Apakah bansos itu sudah tepat guna? Kita semua setuju bahwa bansos itu penting. Tapi kita tidak setuju kalau bansos itu dipolitisasi, sehingga orang yang menerima tidak berhak menerimanya hanya karena untuk ingin menaikkan suara paslon tertentu. Lalu yang ketiga, Menteri Perdagangan. Kita tahu bagaimana banyak sekali laporan kami tentang Menteri Perdagangan yang menggunakan fasilitas negara, terang-terangan mengatakan bahwa ini bantuan dari Jokowi. Terima kasih kepada Jokowi, kita harus dukung 02 segala macam. Itu sudah kami laporkan juga ke Bawaslu. Lalu terakhir tentang Menteri Airlangga. Ini juga hal yang sama seperti dengan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Itulah yang kami minta melalui Mahkamah Konstitusi, semoga dapat dikabulkan. Tadi juga pihak 03 mendukung argumen kami.
Karena kenapa ini penting? Karena inilah nanti mengungkap semua tabir-tabir. Kalau tadi ditanyakan kenapa tidak kita yang menghadirkan, nah, kita tidak punya kemampuan menghadirkan mereka, ya. Kecuali kalau nanti kita sudah jadi presiden, bisa kita hadir mereka. Ya, ya apa? Ya, penegasan aja soal pekan depan agendanya kan saksi dan ahli. Nah, dari kubu 01 ini sudah bisa dibocorkan itu dari elemen apa saja, misalnya baik itu saksi ataupun juga ahli, apakah ada tokoh atau nama penting yang akan hadir. Kemudian tadi di pernyataan dari Bawaslu ini memang banyak laporannya, tapi banyak juga yang tidak bisa ditindaklanjuti karena ada kekurangan alat bukti ataupun juga ada kekurangan-kekurangan lain pada saat prosesnya begitu. Nah, apakah 01 ini menjamin bahwa yang kemudian sudah dilaporkan tidak bisa ditindaklanjuti di Bawaslu itu bukti-buktinya bisa dihadirkan di ruang sidang di MK ini? Terima kasih. Iya, yang terakhir dulu. Oke. Kalau bukti-bukti laporan ada. Jadi bukti-bukti laporan kami ke Bawaslu ada dan sudah masuk di dalam bukti surat. Itu terkonfirmasi dan sudah disahkan pada sidang pertama. Jadi kami tidak omong kosong, tidak nembak angin. Jadi apa yang peristiwa-peristiwa pelanggaran yang dihadapi pasangan calon 01 ini, ketika ada pelanggaran lapor. Dan laporan itu masuk PTS. Kita jadikan bukti sudah. Kemudian untuk pembuktian kami sudah siapkan saksi fakta, ya, untuk menguraikan, menjelaskan fakta-fakta tentang adanya pelanggaran dan kecurangan. Kemudian juga kemudian juga ahli. Ahli itu kriterianya saja ya. Kalau sosoknya nanti Senin baru bisa kita sampaikan mengenai penyelenggaraan pemilu. Kemudian hukum administrasi, kemudian IT, kemudian mengenai politik anggaran, pidana pemilu. Nah, kemudian nanti ahli-ahli inilah yang akan menerangkan bagaimana dari sisi keilmuannya, apakah itu merupakan suatu pelanggaran atau tidak, kita serahkan kepada majelis hakim. Tapi yang jelas dari sisi yang ideal, ketika politik anggaran itu pengaruhnya apa ketika disalurkan atau digelontorkan tidak sesuai dengan mekanisme, tidak sesuai dengan kewenangan yang mencairkan, dan tidak sesuai dengan waktu pencairannya. Gitu. Mengenai jumlah, sabar, nanti Senin akan kita publikasikan. Silakan yang lain. Pak, ya saya Singgi dari Kompas.com. Salah satu yang jadi sorotan kan netralitas ASN. Apa ada kemungkinan dari tim Anies Muhaimin ini mengusulkan agar kementerian terkait itu dipanggil juga, kayak misalnya Menpan RB dan Kementerian Dalam Negeri, kan PJ Gubernur juga menjadi sorotan netralitasnya. Kemudian juga soal netralitas aparat kepolisian gitu. Apakah Kapolri akan diminta dipanggil seperti apa? Ya, makasih. Jadi yang kami ajukan tadi 4 nama tadi, yang lain belum kami ajukan. Tetapi jika majelis mahkamah berpendapat ada yang lain-lain yang perlu dihadirkan, kami dengan senang hati untuk menerima. Karena dalam argumen-argumen kami lebih banyak kepada 4 menteri tadi. Satu lagi. Saya Hedi dari Kumparan. Ini mengonfirmasi aja tadi soal permintaan Bapak yang minta di pemeriksaan saksinya digabungkan sama pemohon 2 tadi. Itu alasannya apa ya? Apakah memang ada saksi yang sama mungkin? Karena kan beberapa di petitumnya atau di uraian permohonannya itu kan ada beberapa kasus-kasus yang sama gitu. Apakah mungkin ada yang saksi yang sama atau bagaimana? Ya, sebenarnya tujuan pemohon perkara 01 dan 02 itu untuk efisiensi. Jadi karena objeknya sama, ya, perkaranya sama, jenis perkaranya sama, jadi petitumnya pun sama minta diskualifikasi. Jadi untuk mengelaborasi ahli-ahli yang diajukan itu menjadi selaras, tidak terpisah. Satu tujuannya itu untuk efisiensi sebenarnya, membantu majelis hakim. Kalau saksi fakta bisa jadi ada yang berbeda. Tapi intinya itu adalah keinginan kami sama-sama dengan pemohon 02, tapi keputusan ada di majelis. Ternyata tetap dipisah karena pertimbangan administrasi perkara yang barangkali menyulitkan. Jadi kami diberikan kesempatan dahulu. Besok hari Senin saksi dan ahli dari pemohon 01 perkara 01. Nah, nanti ketika
setelah selesai semua, Selasa ahlinya termohon perkara 01, Rabu ahlinya pihak terkait perkara 01, kemudian baru giliran berikutnya saksi dan ahlinya pemohon perkara 02. Begitu Mas pertimbangannya. Saksinya tidak ada yang sama. Ya karena kalau saksi fakta tentunya beda karena lokus deliktinya berbeda-beda Mas. Ya. Itu pemohon 1 dan pemohon 2 ya. Bukan 0103 karena mereka kebetulan 03.